Yap, perkenalin, gua Feli, Bro. Jadi gua engineer lagi coba untuk masuk ke dunia medsos. Halo, Oke, ya. Dan gue juga udah lihat, lu apa ternyata Bro itu lulusan mechanical engineering juga ya, Bro. Mechanical engineer ya. iya betul betul betul. Ya, ya, ya. Yes So, yes yes. nah, kok bisa mulai, Bro? Kenapa bisa mulai masuk ke content creation? What drives you dari jurusan mechanical engineering and now going into content creation? Oke. Perlu perkenalan dulu gak kok? Ya, Atau? ya, please, please. Ya. Oke, siap. So salam kenal semua. Namaku Harbi Kurnia. This year aku 26 tahun, and my main job is an entrepreneur and also a content creator. My business, nama my business itu Bowler Bro IDN atau Bowler Bro Indonesia. We sell basketball shoes, local brand basketball shoes. And my other business, like my side hustle itu sebagai content creator itu dengan my own social media called Harbi 16. Mm-mm. In Harbi 16 kita kebanyakan itu ngeposting tentang travel tips, hotel reviews, and also food reviews, and then like helping people to travel better, gitu. Yeah. Right. Itu waktu gue ke Bali itu gue sering sekali nonton sebelum ke Bali itu gue nonton kontennya Bro. Sering nongol di FYP gue. Waduh, mantap kok. Terima kasih kok udah nonton kok. Iya, gue ingat sekali. Oh, ini gue udah pernah sering FYP di tempat gue nih. Gue sering save video-videonya. Oh, mantap, mantap. Senang kok dengernya kok. Iya. So, what drives you, Bro? Dari kan dari shoes ya, dari Bowler Bro IDN. Itu Mhm. startnya kapan? Apakah berbarengan atau which one is first? Oke, jadi untuk memulai brandku ini, Bowler Bro IDN itu sebenarnya udah dari 2017, sekitar 5 tahun lalu. Itu waktu itu aku masih kuliah di China. Waktu itu tuh baju basket yang bisa dikatakan baju basket KW lah, baju basket KW. Jadi Hmm. misalnya ke Kobe Bryant, LeBron James yang Hmm. kayak mirip asli gitu dijual. Itu Ya. sebenarnya awalnya coba buat side hustle aja, buat uang tambahan buat pas lagi kuliah. Tapi lama-lama aku mikir kayak sampai kapan lah kita jualan yang barangnya KW terus. Akhirnya kita mulai jualan barang-barang produk basket karena aku suka main basket. Pertamanya itu dari produk-produk seperti pelindung lutut, baju-baju basket, celana basket, lalu akhirnya tumbuh sampai ke bola basket dan akhirnya ke sepatu basket. Sekarang brand kita itu fokus di sepatu basket. Nah, jadi itu Hmm. ceritanya tentang Bowler Bro IDN itu sendiri. Nah, Hmm. kita fokus di Bowler Bro ID dulu ya, Bro. Nah, kan kita jadi ibaratnya kan produksi kita harus jaga supply chain ya. Ini kan kita trading brand sendiri. Gimana cara nyelesain isunya supply chain, Bro? Pada saat kita produksi ada produk yang QC-nya kurang bagus atau ada komplainan, how do you manage? Ya, jadi kalau misal tentang produk reject itu pasti ada ya. Misalnya dari 100%, kalau misalnya pabriknya masih kurang profesional, bisa even sampai 5-10%. Nah, Hmm. how to handle it itu dengan adanya tim QC sih. Sebelah kanan ini udah mulai hiring tim QC, jadi sebelum pas barang nyampe ke gudang pun kita udah cek dulu kualitinya, dan yang reject kita bisa balikan ke supplier untuk diganti dengan uang ataupun dengan produk baru. Kalau misalnya sebagai first business owner, kalau masih awal-awal banget, ya memang ada beberapa hal yang memang harus diterima ya. Kalau misalnya belum sanggup cek Iya. tim QC, ya kita harus diskusi dengan baik bagaimana supplier agar bisa lebih fair dan mengurangi kemungkinan hal seperti ini. Cuma as the brand grows, the more power we have juga sih untuk meminta timbal balik yang fair dari supplier ketika menghadapi barang reject atau barang yang kurang perfect. Hmm. Right. Nah, dari kalau Bowler Bro ID kan udah dari 2017, so udah 5 tahun.
grow yang paling signifikan itu di tahun keberapa, bro, as you progresses as entrepreneur? Oke, jadi the grow yang paling gede itu sih sebenarnya ada dua kali sih. Pertama itu di tahun 2020 ketika kita berpindah dari jualan baju basket NBA palsu menjadi jualan produk yang original. Nah, karena di saat itu tuh kita memulai bisa dikatakan, jadi sebelum itu kita susah tuh nyari pelindung basket. Misalnya kita mau beli di brand-brand luar itu harganya tuh bisa sejutaan. Kita pakai produk yang kualitasnya mirip-mirip dan kita jual dengan harga di bawah 100.000 dan itu naik banget karena itu melindungi para atlet dari cedera. Para Ya, anak-anak basket di seluruh Indonesia, anak-anak larinya kenceng-kenceng, lapangannya kan belum terlalu bagus, jatuh cedera. Dengan ada pelindung kita bisa melindungi mereka dan akhirnya mereka nggak cedera lagi. Nah, lalu terutama lutut gitu-gitu ya, ya, lutut, lutut, sikut elbow, gitu-gitu, elbow. ankle, dan body parts yang lain-lain ya. Kayak even kita ada pelindung badan, pelindung tulang belakang dan lain-lain. Oh, wow. Ya, Berarti gitu. 2020 masuk ke, berarti dari baju ke aksesoris dulu. Iya, ke aksesoris dulu gitu, betul kok. Hmm. Setelah Yes. aksesoris berhasil, baru mulai ke sepatu. Baru mulai ke bola basket, sepatu, dan akhirnya ke sepatu basket. Nah, dan itu sih mostly banyak grow-nya di tahun ini ya, di 2022 ini. Kenapa mungkin tahun ini? Karena kita udah banyak belajar ya, karena udah jalan di bisnis cukup lama, sekitar 4-5 tahun, jadi udah tau lah kayak, kayak decision-nya apa, kayak principles, how to do good branding, how to hire the right people, dan kita ternyata sadar bahwa sepatu itu memang strength kita, dan kita akhirnya memutusin untuk lebih fokusin ke sepatu, dan ternyata itu works buat company kita, sehingga sekarang kita bisa dikatakan brand lokal sepatu basket yang paling besar di Indonesia, dan di 2022 ini kita juga kemarin kita jadi brand sepatu basket dengan penjualan terbanyak di Shopee. Brand sepatu basket Oh, lokal yang penjualan terbaik di Shopee. oh damn. Oh, mantap sekali. And kan sebelum, biasa tahu lah kita jalanin bisnis kan, pasti ada jatuhnya. Biasanya kita belajar paling banyak dari jatuhnya, right? Dari kena masalah. Nah, masalah apa yang paling menurut bro itu paling kritis gitu? Maksudnya paling paling apa ya? Paling paling life changing. Oke, paling life changing itu ada dua sih. Pertama itu kok pas lagi awal pandemi, karena saat itu tuh aku baru pertama kali launching sepatu basket, enggak, kedua kali launching sepatu basket. Jadi sepatu basket seri pertama kita itu cukup booming karena harganya itu sangat-sangat affordable. Waktu itu kita sepatu basket termurah Indonesia. Lalu dengan modal yang dikumpulkan kita mutusin buat launching sepatu basket yang kedua. Nah, sepatu basket itu kan, as you know, kita kan modalnya gak kecil ya, kayak gak seperti mungkin Hmm, kita hmm, stok baju atau kaos hmm. kaki yang tempat kecil. Yang kita di seri satu, kita mutusin buat ya udah kita coba dengan quantity yang bisa dikatakan 2 sampai 3 kali lipat dibanding sebelumnya, dan udah oke, udah siap launching, ternyata pandemic hits. Waktu itu lockdown yang pertama kan 2020 ya, atau 2021 ya, Ya, 2020 dua nggak ribu salah dua deh. puluh, 2020. Nah, saat itu tuh ya, nah saat itu tuh kalau barang sports itu tuh, barang basket tuh bener kahit parah banget. Kenapa? Karena semua lapangan basket tuh tutup, Iya, dan iya, gak ada yang perlu juga beli bola basket, sepatu basket buat apa beli sepatu basket. right. Ya kan? Lalu orang medical dulu, lalu food, lalu ya even fashion Iya, kadang-kadang masih mungkin lah, dikit-dikit lah. Tapi right. kalau sport basketball shoes itu benar kahit banget, sehingga akhirnya itu jadi kayak sulit banget terjual ya, dan cash flow kita jadi stuck. Hmm. Nah, tapi saat itu ya kita juga pikir-pikir lagi sih, pikir-pikir lagi gimana, karena keuangan udah mulai minus juga. Akhirnya kita mikir ya udah kita fokusin di produk kita yang masih bisa dijual ketika pandemi, seperti skipping rope. Kayak contohnya kita ada jual skipping rope, kita ada jual Hmm. yoga mat, kita ada jual apa stretching band-band yang buat di Ya. workout from home. Nah, itu salah satu momen yang cukup eye opening sih, karena itu bikin aku sadar bahwa untuk
ngambil decision bisnis kita juga harus bisa lihat forecast ya. Kalau aku dulu kan jarang banget kayak lihat news, lihat apapun gitu, kayak Iya. belajar tentang ya kayak apa yang terjadi ini. Tapi ternyata karena adanya lessons itu, aku jadi sadar kayak kalau bisa mau ngambil big decisions, it's better untuk lihat dulu lah, at least ngobrol dulu sama orang, lihat forecastnya kayak apa yang akan terjadi di 4, 6 to 12 months after this gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu bro, stok yang waktu sebelum pandemi, lu stoknya berapa banyak bro? Jadi itu dulu pas pertama kali launching sepatu tuh cuma ngestok kayak 500 pasang, oke dikit banget lah, kayak bener Right, MOQ right. lah. Tapi sebelum pandemi itu kayak udah mulai berani, ya udah kita coba hampir 2000 pasang waktu itu. Nah, kayak karena ya masih muda ya, kok kayak, wah udah Right, kemarin right. pasti lebih berhasil lagi, sepatu lebih bagus, bla. Tapi ternyata ya seperti itu. Jadi 2000 pasang itu kan banyak banget ya kok, sampai akhirnya tuh Iya, udah gudang udah gak mau, sampai kayak di rumah ini semua satu kayak mau jalan ke WC tuh harus satuin sepatu tuh. Karena mau gak mau harus taruh. right, right. Kayaknya kan bakal cepat kejual, ternyata stuck ya udah Pan- ya. Pandemi. Setengah satu Ah, tahun tidur bersama is sepatu. itu itu gila sekali. Gue bisa kebayang sih. Gue bisa kebayang pandemi itu kan kita nggak gue ingat sekali waktu pandemi itu Desember 2019 udah kedengeran tuh virus-virus di China ya kan. Betul, betul. And then pumpam begitu bulan 3 bulan 4 langsung lockdown. Gila itu bisnis retail dan untungnya kalau bro gue lihat memang mainnya di bisnis online ya. Iya, kalau kita memang banyak kan fokus di B2C di online loh. Ya, itu that's the best decision sih. Memang online itu kalau retail kita harus sewa tempat, harus segala macam. And how do you bangun bisnis online, bro? What's the tips yang paling mujarab menurut bro? Yang setelah bro jalanin 5 tahun, what's the tips yang menurut bro? Oh, ini nih kunci dari bisnis online. Oke, jadi kok bisnis online itu tuh semua tuh tentang momentum ya. Jadi tuh kalau untuk mendapatkan kasarnya tuh ya mata lah. Kayak orang tahu tentang brand kita itu kan pasti kan kita perlu marketing ya, oke. Kita perlu Mm-mm. orang talk about our brand. Nah, dan cara terbaik itu sebenarnya tuh dari underprice attention ya. Underprice attention itu tuh maksudnya di mana kita tuh mengiklan atau membuat konten di platform-platform sebelum platform itu tuh membludak. Nah, contohnya, misalnya ketika TikTok baru mulai itu 2019 itu tuh organic reach-nya tuh bagus banget kok. Jadi Mm-mm. misalnya kita nggak punya followers pun mudah banget untuk mendapatkan 50.000 views, 100.000 views, dan lain-lain gitu. Kalau misalnya sekarang kan udah sangat sulit ya, karena udah semua orang udah datang, matanya yang nonton udah makin banyak, sehingga kita Mm-mm. perlu pakai ads dan lain-lain. Tapi di momen itu tuh mudah sekali kok untuk mengiklankan barang, membuat konten-konten yang menarik, yang bikin orang tahu tentang brand kita. Nah, itu namanya kan kita jadi datang duluan gitu ya, jadi kayak first Ya. mover advantage di platform tersebut. Dan itu udah berkali-kali keulang kok. Contoh pertama selain dari TikTok, pertama ada Instagram Reels. Jadi pas Instagram Reels baru mulai itu juga sama kok, 2020, 2021. Itu tuh kalau kita bikin Instagram Reels bisa ramai banget kok, padahal followers itu cuma 2.000, 1.500. Sama juga Oh. dengan kalau sekarang mungkin ada YouTube Short, ada juga platform-platform yang lain ya, kayak ada Facebook sekarang udah ada Reels. Nah, menurut aku sih tips yang oke itu kalau kalian kurang budget ya, kayak kurang banyak uang untuk nge-ads, itu kalian harus tahu apa platform yang masih underprice dan push di sana. Jadi kayak misalnya kamu lihat TikTok masih organiknya masih oke, kita setiap hari bisa bikin 3-4 konten gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia udah mulai stagnan, coba kita lihat platform-platform yang lain, apalagi nih yang bisa kita hajar di sana. Kalau sekarang kayak TikTok Live itu cukup oke, cukup rame untuk live shopping. Jadi orang bisa langsung beli di TikTok. Nah, itu bisa dicek juga tuh kayak apa yang bisa kamu lakukan untuk memastikan kamu memakai momentum ini dengan baik. Itu sih. Oh, menarik sekali sih. Underpriced attention itu yang Gary Vee selalu bilang ya. Semua platform itu harus dicoba. Itu gue ingat sekali. Underpriced attention, di mana kita lihat, oh harga masih murah nih, real estate-nya masih murah nih. Disitulah kita invest.
right? Betul, betul, Pak. Exactly, exactly. Sama kayak main properti lah. Iya, real estate masih murah. That's the most. Jadi kalau menurut bro sekarang, nah TikTok kan udah mulai rame nih. Menurut bro masih make sense gak untuk masuk di TikTok? Kalau sekarang sih aku belum melihat satu platform baru yang sebagus TikTok di 2019-2020 ya. Cuma for the time being, TikTok itu dan YouTube Shorts dan Instagram Reels itu tuh masih memungkinkan untuk mendapatkan organic reach walaupun tidak seperfect sebelumnya. Nah, kalau pendapat aku sih kita tetap selama masih gratis ya udah pakai aja dulu, kayak pakai dulu Right. kesempatannya karena kita kan juga gak bayar kan. Iya, Anyway, kita juga bakal dapat ilmu-ilmu dari bikin video itu untuk ke depan, misalnya ada platform baru, kita udah ada pengalaman dari ngedit TikTok atau bikin video di TikTok atau video di YouTube di Reels yang bisa kita pakai buat bikin video di masa depan lagi ketika ada platform baru yang menjanjikan. Kalau misalnya ternyata kita agak latihan juga kan ada platform baru, kita juga akhirnya bingung bikin konten seperti apa gitu. betul. Mau hire orang pun kita sebagai leader kan tetap harus ngerti at least basic-basicnya kan dari semua aspek yang divisi yang kita mau hire. Iya, Hmm. penting sih itu ya menarik sekali sih, Bro. Menarik sekali. Jadi, nah, balik dari Baller Bro, balik ke your personal travel content creator. Kenapa bisa lari ke situ, Bro? And which one do you start first ya? Which one do you start? IG atau TikTok? Oke, jadi sebenarnya tuh aku tuh suka konten tuh udah lama kok, kayak dari I think dari 2018 lah, 2017, 2018, because pas aku tuh dulu tuh suka solo traveling, kayak aku pernah ke Mesir sebulan sendiri, aku pernah ke Vietnam 1 bulan sendiri, pas zaman umur 19, 20, 21, just to get new experience aja. Like kita naik motor dari Hanoi sampai Ho Chi Minh, dan waktu itu Oh, tuh kita udah sering bikin konten, kayak kontennya sih mostly basic-basic aja sih, kayak post foto, kayak apa aku lagi lihat foto tempat apa dan lain-lain gitu. Nah, sampai dan aku sejak 2019 itu tuh udah punya TikTok kok. Jadi aku waktu itu bikin banyak video random aja sih. Kayak kan lagi pandemi kan, Boller Bro juga stop jualan dari 100 order jadi 1 order. Ya udah, daripada stres mau jual apa juga susah. Aku bikin kayak bikin videonya mostly random-random sih, kayak apa review film di Netflix yang bagus buat buat lagi pandemi, atau kayak aktivitas yang bisa kamu lakukan di rumah biar kamu gak pusing, atau kayak buku-buku bagus dan lain-lain. Nah, 2019 saya 2020, tapi itu bikinnya sekarang lebih ke buat have fun aja sih kok, kayak ya buat isi waktu aja, dan followersnya lumayan nambah sih, I think sampai kayak 40.000, 50.000 followers gitu. Sampai akhirnya tuh di 2022 ini, aku tuh pergi ke Bali karena ada nikahan teman aku di awal tahun. Nah, singkat cerita aku gak bisa pulang karena aku waktu itu COVID. Nah, jadi pacar aku, teman aku tuh udah pulang, tapi waktu itu Februari aku tuh COVID di Bali. Nah, karena aku COVID, aku kan pengen nginep di hotel yang bagus lah, biar cepet sembuh gitu kan. Nah, akhirnya aku cari lah hotel yang oke gitu. Dan ternyata aku cek, gila, kok di internet murah-murah banget ya hotel. 10 juta jadi 1 juta, 5 juta jadi 400.000, karena kan lagi lockdown waktu itu kan di Iya, Bali kan, kayak masih kita kalau masih perlu swab. Akhirnya ya udah aku nginep di hotel bagus yang kayak 400.000 padahal aslinya 5 juta gitu. So karena aku lihat, oh gila, di Bali waktu itu tuh sepi banget loh, kayak sedih banget, kayak semua orang tuh iya, restoran sepi, iya, hotel sepi dan lain-lain. iya, Aku pikir ya depressed udah, sekali aku kan sih. punya 50,000 followers di TikTok, ya udah aku bikin video aja di TikTok, siapa tahu bisa bantu hotel ini dapat customer gitu ya. Aku juga gak expect banyak sih, pengen bantu aja. Lalu nyata pas aku bikin video itu kok cukup rame kok, kayak video itu ada yang sampai 1 juta views, 2 juta views. Nah, akhirnya gak lama kemudian aku juga udah negatif. Nah, tapi karena waktu itu tuh aku masih pengen, kayak entah kenapa Bali tuh lagi sepi banget kok, jadi aku pengen kayak keliling aja, karena tuh beda banget sama Bali-Bali yang lagi sekarang-sekarang ini nih, atau sebelumnya kayak macet kemana-mana. Di sana tuh bahkan dulu di Ubud itu tuh jalan tuh lebih, tuh monyet semua kok, kayak gak ada orang. Karena lockdown kan. Gila, Jadi monyet iya, gila sih. dari Monkey Island itu keluar gitu ke jalanan. Wah, nah akhirnya aku
sebulan itu akhirnya aku di Bali. Salah satu bulan aku naik motor itu keliling ke hotel-hotel untuk lihat-lihat, untuk rasain lah hotel yang kalau di normal price-nya tuh bakal keluar banyak banget. Ternyata waktu itu lagi ada good price banyak banget. Akhirnya aku review tuh kayak lebih dari I think 25 hotels gitu yang bagus-bagus dan harga lagi affordable. Nah, dan setiap hari itu aku bikin konten terus. Sehingga selama bulan Februari Maret itu tuh semua video aku tuh di Instagram dan TikTok tuh tentang hotel. Nah, singkat cerita di upload. Halo, 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 sorry tadi tadi kedengeran? putus. Karena tadi singkat cerita gimana bro? Ya, Setelah bulan Maret, bulan Mei, ya, bulan Februari, bulan Maret di roll. ya. Jadi Februari Maret itu aku ya bikin-bikin konten tentang Bali. Ternyata di bulan Maret atau April itu tuh tiba-tiba dapat news bahwa sekarang tuh ke Bali gak usah swipe lagi. Intinya flight jadi mudah lah kok untuk pergi Hmm. keluar kota. Nah, waktu itu jadi semua orang kan pengen traveling kan, oke. Oh, gue harus traveling nih sekarang Hmm. juga nih, kayak gue harus pergi. Nah, mereka juga cari-cari info kok tentang hotel-hotel. Nah, pas banget aku punya video tuh banyak yang rame, jadi orang datang ke profil aku tuh semua tuh info tentang Bali kok. Nah, langsung lah momentum Gua followers aku jadi banyak gua banget. gua gua salah satunya, bro. Gua salah satunya, bro. Gua salah satunya. Gue gue inget sekali. Oh, ini banyak sekali konten tentang Bali. Gue nontonin tuh satu-satu. Gue inget. Mantap, mantap, mantap. Memang 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 online it's all about momentum ya. Jadi orang sering kali kan orang mau jadi konten kreator yang anget-anget tai ayam. Jadi pada saat eh, mau build up momentum terus stop. Ya kan dulu gue kayak gitu. Gue ingat sekali. Gue sempet stop. Udah build up podcastnya. Gue udah build up ke 30.000, 40.000 itu apa viewers. Mendadak gue agak stop. Gara-gara gue mungkin agak sibuk, jadi gue gak build up on that momentum. Jadi online itu memang butuh that momentum sih untuk keeping up the momentum. Ini yang gue lagi belajar untuk coba keep up the momentum. Dan kalau bro kena ini bro apa kayak kan kadang kalau kita buat konten terus kita capek ya. Kadang merasa ih gue mau buat apa lagi nih? How do you battle that? Like burnout gitu kok. Iya, how do you battle that? Oke. Jadi tuh pas awal-awal aku konten, tepatnya tuh dari Februari sampai I think bulan Agustus atau Juli atau Agustus tuh kok kayak selama 6 bulan tuh setiap hari tuh aku ngepost pasti 2 konten setiap hari pasti. Dan itu tuh semua aku yang edit kok. Jadi hitungannya kayak Hmm. 180 days kali itu berarti Hmm. 360 konten aku ngedit sendiri setiap hari kok. Jadi Hmm. mau aku lagi di Bali, mau lagi di Jakarta pun aku mau edit konten kok. Apa yang aku punya Hmm. konten aku edit, aku repurpose gitu. Nah, dan Hmm. ada satu momen aku merasa tuh kayak bener capek banget. Kayak gila, kayak anjir. Kayak gue udah gak kuat lagi nih. Hmm. Nah, akhirnya di satu momen aku nyadar bahwa memang nggak ada lah, kayak gak ada kreator yang ngelakuin semuanya sendiri selama bertahun-tahun gitu. Akhirnya aku sadar untuk hiring dulu gitu, untuk hiring video editor. Nah, dan di sini itu ternyata memang sangat-sangat helpful ya. Kalau dulu tuh aku merasa karena ini tuh personal branding dan ini side hustle, kayak aku gak usah invest ke orang gitu, ke people. Tapi ternyata setelah di look back lagi ya, ini kan suatu hal yang memang suka atau gak suka kan ini kan juga menghasilkan juga kan, karena ini kan sebuah side hustle kan. Dan kalau misalnya kita hanya burn out kan akhirnya bisnis kita terganggu, side hustle kita terganggu, family time kita terganggu. Nah, itu kan akhirnya gak bagus. Nah, untungnya aku bisa diagnosa duluan dan akhirnya untuk hiring video editor. Nah, setelah itu aku mulai hiring lagi video editor yang kedua dan juga hire PA, personal assistant untuk mengurus brand deals, endorsement, jadwal dan lain-lain. Dan itu bantu banget sih. Akhirnya jadi punya orang buat discuss, brainstorm, sehingga kan mereka juga suka ngeliat konten. Jadi ketika mereka konten bagus, mereka bisa bilang aku, kok kita bikin ini aja. Jadi dari seharusnya anggap 60 konten sebulan itu 60 aku yang mikir, mungkin sekarang aku cuma mikir kayak mungkin 20-40-nya itu udah bisa dapat masukan dari mereka. Lalu juga paling video yang aku edit tuh sekarang dikit banget, paling 10% doang, kayak 90% itu udah bisa tim aku yang edit. Dan itu membuat kita menjadi lebih long term lagi dan bisa membuat quantity konten kita tetap banyak tanpa membuat saya burn out gitu. Iya, oh ya benar sih.
That's a good strategy. Karena kadang gue sekarang masih edit sendiri nih. Gue lagi di masa di mana shit banyak juga kerjaan gue. Iya kadang sekarang memang cepet, maksudnya cepet. Gua di otak gue, oke, dari satu hari gue ada tabungan konten lah. Ibaratnya gue ada tabungan konten. Tapi at some point kan gue merasa mau edit konten apa lagi ya? Itu yang ternyata jawabannya adalah video editor, iya kan? Jadi kita bisa dump all the video dan video bisa di repurpose. Kita kadang nggak tahu kalau orang-orang baru kayak gua gitu mungkin gua underestimate sekali sih apa fungsi dari video editor. Mungkin kayak gua bisa, kayak lu pertama kali kan bisa bro, lu yang edit sendiri kan. Cuma at some point memang butuh brainstorming untuk make sure bahwa this a real business. Nah, kalau boleh tahu bro, how do you monetize on this TikTok and IG? Oke, jadi sebenarnya tuh awalnya aku juga gak ada plan untuk monetize ini ya. Ini kan purely tentang memang me loving traveling and loving to make content. Nah, tapi ternyata by time itu tuh mulai dapat brand deals. Kok brand deals itu pertama-tama masih seperti barter, kayak tadi kirim makanan untuk review, atau kayak stay di hotel-hotel tertentu yang belum terlalu bagus. Nah, tapi lama-lama udah mulai makin banyak kok, makin gede lah. Dan aku coba itu pertama kasih 100.000 mau gak? Mau 200.000, 500.000, saya akhirnya naik terus kok. Jadi dan ya karena itu kan kita kan juga ngeluarin waktu juga, kalau setelah ya kalau makin lama kan sekarang makin keluar waktu ya, jadi if we expect payment ya it's going okay. Karena kan untuk bisa, kalau nggak kita gimana cara kita mau pay our editor, Right. our staff, dan lain-lain. Nah, jadi itu ada beberapa cara sih kok untuk earn money dari as a content creator. Kalau pertama itu pasti itu brand deals. Nah, brand deals itu tuh datang dari bentuk endorsement ataupun ya ini review tempatnya. Ya kita di invite untuk datang ke event tertentu, bisa sebagai pembicara juga bisa, sebagai guest seperti ini juga bisa, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya aku sih sebagai travel creator itu aku banyak kan brand deals itu dengan aplikasi traveling, lalu juga dengan brand-brand hotel-hotel, lalu juga dengan restoran-restoran. Nah, jadi sistem itu banyak kan ya, mereka invite aku misalnya untuk nginep di sana dan aku buat konten, lalu aku dibayar gitu. Itu one way. Nah, another way itu kalau aku tuh monetize-nya juga tuh, aku ada satu bisnis lagi tuh namanya Harbi Hotel Booking. Nah, di mana tuh aku tuh menjadi agen dari hotel-hotel yang aku percaya atau aku pernah review. Jadi kan karena aku pernah review hotel itu, aku tahu itu oke. Aku juga kenal staffnya, kita diskusi gimana kalau saya jualkan hotel ini dengan presentasi tertentu. Nah, jadi mereka bisa kasih special price ke saya, lalu saya jualkan. Nah, itu juga bisa jadi monetize, untuk saya monetize juga. Sehingga sekarang ini saya jadi punya agen hotel. Jadi itu cara monetize yang kedua. Lalu monetize yang ketiga itu juga bisa dengan affiliate. Affiliate itu di mana mau itu di Shopee, di TikTok, itu tuh kita menjual produk orang lain, dan ketika berhasil jual kita tuh dapat presentasi dari angka tersebut. Misalnya jualan baju 100.000, misalnya aku bikin video pakai baju 100.000 itu di TikTok pakai keranjang kuning, lalu kalau orang itu beli, aku dapat 10.000, toko itu dapat 90.000. Nah, itu namanya affiliate. Yes, affiliate. Nah, jadi itu sih, tiga itu sih mostly how I earn money as a creator. Jadi dari brand deals, lalu kedua itu dari jualin hotelnya, my business, dan yang ketiga itu sebagai affiliator. Damn, bro, this is very interesting. Gue amazed sekali sih. Berarti bro purely entrepreneur kan? Maksudnya ini benar-benar otak dagangnya jalan. Nah, kalau boleh tahu bro, sedikit personal, bro terlahir dari keluarga entrepreneur, backgroundnya orang tua apa? Jadi gue pengen supaya teman-teman pendengar itu ada sedikit konteks. Karena kenapa gue suka nanya background? Karena seringkali kan orang bilang kita harus berusaha, kita harus jadi wirausaha. Nah, kadang kayak gue kan terlahir dari orang tua yang
wirausaha. Jadi gue dari kecil tuh udah ditanamkan mental wirausaha dan ada training, ibaratnya begitulah, ya kan? Nah, seringkali kan orang yang mau terjun ke wirausaha itu bukan dari background wirausaha, terjun gagal karena tidak ada training itu. Nah, kan kalau bro kan kayaknya kelihatannya very entrepreneurship. Nah, gue pengen nanya, apakah bro terlahir dari keluarga entrepreneur atau enggak? Oke, jadi tuh papa saya itu seorang wirausaha, dia entrepreneur. Jadi bisnisnya dia itu di bidang cat gitu, cat. Hmm, Nah, kalau ya, ibu saya itu seorang profesional, dia tuh di bidang finance. Nah, kita bisa dikatakan keluarga yang sedang-sedang aja lah, biasa-biasa aja. Kayak nggak sampai kayak perusahaan itu kayak multinasional. right, right. Nah, tapi yang aku bisa dapat itu dari mereka itu beberapa mindset itu sih tentang mostly tentang entrepreneurship dari my dad. Jadi dia tuh sebenarnya bukan ngajarin sih, cuma dia secara gak sengaja bisa sharing aja gitu, bisa tentang beberapa hal kayak misalnya kenapa bisa dia bisa menganalisa tentang kolaborasi McD dan BTS gitu misalnya, kayak kenapa McD tuh mau kolaborasi sama BTS, itu kan hal yang sangat berbeda. Tapi dia bilang kayak ya ini kan anak pembeli dia kan mostly kan anak muda yang belum terlalu peduli kesehatan kan, yang kayak 15, 16, 19 dan Hmm. BTS ini kan kayak momentum lagi dapet, dan ini dibikin limited, ini tuh pasti semua orang bakal cari walaupun barangnya itu sebagai McNugget. Jadi itu sebuah win-win untuk kedua brand tersebut, brand McDonald, brand Dewi dia sangat terkenal. Nah, contohnya yang dia dari kecil sehingga uh, thinking skills dari beliau. Nah, kalau dari ibu saya itu dia kan background finance sehingga uh, bantu kita juga sih untuk rem. Jadi ketika misalnya saya ngambil uh, lebih tepat lah kayak jor itu sih Dari backgroundnya dari keluarga saya. dari segi cash flow, ya kan. Nah, ini penting sih. Kenapa gue sering kali selalu gue nanya ya. Maksudnya kita punya privilege, Hmm. gue juga punya privilege terlahir dari keluarga entrepreneur. Jadi kita dari kecil itu kadang udah ditanamin secara nggak sadar bahwa cara hidup sebagai entrepreneur. Nah, seringkali yang gue lihat di medsos sana, oh ya kita menggembor-gemborkan kehidupan entrepreneurship kepada orang-orang yang merasakan eh, belum pernah merasakan kehidupan entrepreneur, right? Jadi Halo itu kok, yang ya ya sorry sorry tadi oke kok. ya ya keputus ya tadi sinyalnya. Lanjut kok. Ya 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 ya. Itu jadi Ya itu tadi yang kamu lagi cerita tentang, ya kamu tadi lagi cerita tentang iya, jadi itu yang kadang kan kita lihat di TikTok ya, maksudnya dia kadang ada kayak gua gak suka pakai label ini kayak penjual ludah lah ibaratnya gitu. Gue gak suka pakai label penjual ludah ini, tapi seringkali orang didorong untuk menjadi entrepreneur tanpa mereka tuh terekspos. Kalau kita kan punya privilege nih, kita udah terekspos dari kecil bahwa orang tua kita tuh entrepreneur. Ya kan, jadi kita tahu seenggaknya di alam bawah sadar kita how to behave like an entrepreneur. Nah, itu kenapa gue sering kali kalau yang gue interview itu bahwa dari muda udah jadi entrepreneur. Oke, most likely parents-nya itu entrepreneur yang bisa guide. That's why they can become successful. Ini yang gue sering kali gue mau kasih tahu pendengar gue supaya jangan salah nih. Kita bisa sukses karena memang kita terlahir, kita udah ada privilege, kita terlahir dari keluarga entrepreneur. Jadi kalau teman-teman yang dari dunia profesional mau jadi entrepreneur, harus ada akses itu, harus ada mentor, harus baca buku, right? Harus ngerti lah, ibaratnya harus harus benar-benar paham dulu dunia entrepreneur sebelum terjun. Itu sih yang sering kali gua selalu sharing bahwa it's a different world kan. Kayak kita tahu kayak kita stok mendadak lu kayak bro stok 2000 sepatu, 2000 pasang, mendadak gak ada cash flow. Itu kan it's a completely betul different betul kacau world banget. kan. Itu kan kalau kita sebagai entrepreneur kita udah sering lah kena kayak masalah-masalah cash flow. Aduh, ini cash flow gua harus cepet-cepet lagi nih. Gue harus cepet-cepet jual nih. Ini harus selamatin cash flow nih. Iya kan?
Nah, kadang orang yang belum pernah menghadapi kayak begitu tuh sering gagal, dan gagal itu kan biasa agak parah ya. Kalau kita kita terakhir di entrepreneur, kita tahu kegagalan itu bagian dari entrepreneurship. Bagi orang profesional belum tentu mereka tahu bahwa kegagalan ini bagian dari entrepreneurship. Mentalnya itu belum ada. Itu sih yang gue suka selalu kasih tahu, buyers beware. Dan nah, kalau bro kan lulusan Betul. mekanik, ya kan, mechanical engineering dari Ningbo bro, China. Kenapa pilih China bro? Why China? Jadi sebenarnya tuh awalnya itu tuh my dad dia cuma beri aku 3 pilihan doang sih. Dia tuh bilang kayak mau kuliah di Indonesia, uh, di Singapura atau di China. Nah, aku kan pasti sekolah tuh gak terlalu pinter. Ya aku di penabur. Penabur itu kan super duper tough. Hmm, Kayak mereka tuh baiklah orang-orang yang sangat-sangat pinter gitu, dan ya, aku tuh bukan orang yang pinter. Kayak aku lebih suka main basket, ikut tanding-tanding basket dan lain-lain. Nah, tapi aku pikir kayak eh, untuk aku bisa hidup, menurut aku pilihan terbaik itu kalau bisa kuliahnya ke China. Karena kenapa? Karena at least misalnya GPA gue jelek pun aku bisa dapat skill bahasa Mandarin. Nah, dengan bahasa Mandarin itu kan aku bisa, ya misal pulang bisa buka les Mandarin atau jadi translator, ya at least udah bisa hidup lah, dan bisa dapat kerjaan lah pastilah. Nah, cuma karena itu doang sih kok sebenarnya mikir kayak ya right, udahlah, very kayak nice. waktu masih umur 16 17, udah deh, yang penting gue punya skill lebih lah. Karena Ya, gue juga gak mungkin PK gue kayak 3,5 ke atas gitu, kayak berat ya. Jadi gue dapetin skill lebih aja, siapa tahu bisa membantu hidup. Dan ternyata itu beneran bisa membantu sih. right, very nice, very nice. Nah, kalau boleh tahu penaburnya di mana bro? Soalnya gue lulusan penabur juga. Oh, nice kok. Kalau aku dari penabur internasional di Kelapa Gading kok, atau bisa dikatakan SMAK 5, tapi yang internasional. High five, Ya, kau sama-sama kan dari mana? lulusan SMAK 5 juga. High five. Mantap Gue kok, gue SMAK mantap. 5 juga. Tapi gue lulusan 2003 Oh, SMAK 5. mantap. Gue Oh, SMAK 5. mantap. Aku kayak 2011 kok. Oh, 2011. Jauh, jauh, jauh. Dulu gue guru matematikanya Bu Kesia kalau nggak salah. Gue masih Bu Kesia, kata masih di sana gak? Ah, betul, Pak. Oh, aku juga sama Kesha Ah, kok. Aku juga sama Kesha. gue dulu guru matematika Bu Kesia, terus aduh gila, gue udah lupa. Eh aduh, udah lupa. Gue paling ingat Bu Kesia. Yang lain gue udah lupa inget. Oh God, man. Gila, penabur. Mantap, SMAK 5 gue Kelapa Gading dulu. mantap. Eh, Wah, mantap. Wah, ini kebetulan ternyata banget alma sekali. mater kita. Betul. Gue dulu gue dulu di SMP kan di Medan. Cuma SMA pindah ke Penabur. Terus tinggal tinggal di rumah tante gue di Sunter. Oh Jadi gitu. yang paling deket ya Kelapa Gading kan, Penabur. Tadinya mau SMAK 1 tapi jauh sekali, dan Iya, katanya betul. horor kan. Dan Jauh. katanya kan horor. SMAK 5 aja bagi gue udah sedikit horor. Makanya Penabur, jangan-jangan SMAK 5 lagi ini. Ternyata sama SMAK 5. Mantap loh. Udah udah lama gua nggak mampir ke sana lihat. Udah berubah sekali kali. Udah ada internasionalnya ya sekarang ya. Gue baru tahu udah ada international Iya, school ya. tapi gedungnya SMAK beda 5. kok. Kita gedungnya beda kok. Jadi penabur Oh, what? Inter itu tuh punya gedung sendiri di. Mm-mm. Oh, bedanya apa? Maksudnya penabur inter sama yang biasa itu apa beda? Kurikulumnya bedanya apa? Sedikit side track, gue penasaran. Beda kok, kalau misalnya penabur internasional itu kita gak ngambil UN kok. Jadi kita ngambilnya ujian Cambridge. Jadi kita ambilnya O Oh. level atau L level. Iya. Oh ya 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 ya, O level, A level. Oh ya, gila. Kita 2011, gue 2003, gila, bedanya jauh sekali. 8 tahun. Ya, oh I see, I see. Good, good.
Thank you Bro Harvey. Ini udah jam 10. Jadi kan besok gue sebenarnya masih have a long day tomorrow. Gue masih di Batam, sedikit side track gue di Batam. Jadi bisnisnya gue itu sebenarnya engineering. Jadi kita banyak travel, banyak ke Oke. site visit, Ah, right? Banyak ke site visit. Jadi kenapa tadi gue minta diundur? Gara-gara gue travel ke Batam terus ada meeting begitu landing. Thank you oh gitu. udah mau diundur. Thank you for your time. I really appreciate it. Nah, sama-sama kok, mantap. Ya. sesama penabur ternyata kita Kak Semak 5 lagi. Mantap, mantap, mantap. Iya. Nah, thank you so much ya Bro Harvey ya. I really appreciate it. Gue belajar banyak. Gue belajar banyak sekali. Ini Sama-sama kok. jadi model gue untuk masuk ke dunia content creation.